Pak DPD Menteri, RI, kami sampaikan dukung di sini Kemendes percepat banyak pembahasan sekali revisi sebenarnya UU Desa. masukan-masukan yang kami terima dari 34 provinsi dan juga melakukan kunjungan-kunjungan, bahkan kita bertemu dengan beberapa asosiasi-asosiasi desa yang ada di seluruh Indonesia, serta menerima kunjungan dari kepala-kepala desa yang pada saat mereka melakukan kunjungan ke Jakarta juga mampir ke DPD RI untuk bertemu dengan anggota DPD khususnya Komite 1. Masukan-masukan itu juga terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana muncul wacana salah satunya itu adalah masa jabatan kepala desa ini yang sampai 9 tahun. Dan itu sudah diaminkan oleh DPR RI, sudah diaminkan oleh Gus Menteri kalau nggak salah, nanti mohon klarifikasinya. Dan juga DPD mungkin tidak bisa menolak kalau misalkan dua lembaga negara ini sudah mendukung, ya tentunya kita harus bisa mendukung. Kemudian juga terkait dengan rencana alokasi anggaran untuk desa yang selama ini kita anggap 72 triliun atau kurang lebih hampir 1 miliar per desa itu, kalau kita bandingkan dengan anggaran 3.300 triliun APBN, kami DPD menganggap sangat kurang representatif dan sangat kurang akomodatif ya kalau dibandingkan dengan anggaran desa yang sebesar 72 triliun. Kita berharap dengan Pak Menteri sama-sama kalau draft dari DPD ini berbeda dengan DPR. DPR kalau nggak salah termasuk dari kementerian saya mendengar juga ya, kalau nggak salah sekitar 5 miliar untuk per desa. Kalau kita DPD 10 miliar, Pak. Ya. Jadi DPD itu walaupun kelemahannya kurang, tapi keinginannya banyak. Jadi kita berharap kalau angka kita kalau nggak salah 10 apa 11% ya kemarin. 12% yang kita usulkan ya dari dana APBN. Jadi tentunya 10 miliar ini adalah usulan dari DPD. Kemudian juga terkait dengan kesejahteraan kepala desa. Ini sangat penting ya. Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi di desa, kemudian meningkatkan kapasitas kepala desa dan sebagainya, kita meminta agar kesejahteraan kepala desa dan aparatur desa itu ditingkatkan. Nah, selama ini kita menilai bahwa anggaran 1 miliar per desa itu dengan tanggung jawab satu desa itu ya berhadapan dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, itu tanggung jawab kepala desa itu sangat luar biasa sekali. Dihadapkan dengan oknum-oknum ya, baik itu oknum aparat, oknum lembaga-lembaga swadaya maupun oknum-oknum media yang selalu menghantui kinerja dari kepala desa sehingga dilaporkan kepala DPD agar mereka dapat bekerja lebih maksimal. Salah satunya adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan kepala desa yang selama ini memang dirasakan memiliki tunjangan yang sangat terbatas, gaji juga sangat terbatas, dan yang sangat kita khawatirkan saat ini adalah belum adanya fasilitas kesehatan maupun jaminan pensiun istilahnya ya setelah kepala desa ini tidak lagi menjabat. Nah, ini muncul pemikiran dari DPD untuk memperjuangkan agar kepala desa memiliki dana pensiun setelah mereka tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Mungkin nanti ini bisa menjadi tanggapan Pak Menteri. Kemudian yang terakhir terkait dengan kunjungan DPD RI ya, yang kita lakukan di beberapa kabupaten kota. Salah satunya kita menemukan bahwa terkait dengan pasal 74 tentang insentif ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Kemudian juga terkait dengan program yang selama ini kita rasakan persoalan stunting yang langsung dihadapkan oleh kepala-kepala desa. Oleh karena itu, tentunya kita berharap adanya dana alokasi anggaran dana desa sebesar yang kita sebutkan tadi untuk bisa menjadi agenda kesepakatan kita di pada saat ini. Oleh karena itu, tentunya Pak Menteri, kami sudah menerima pemaparan dari Pak Menteri terkait dengan rancangan perubahan kedua, usulan Balik DPR RI maupun dari Kementerian Desa, PDTT, dan tentunya kita harapkan adanya sinkronisasi antara usulan dari DPD dan dari DPR yang setidaknya bisa memberikan masukan buat Pak Menteri pada pagi hari ini, siang hari ini. Oleh karena itu kepada Pak Menteri, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama dari prolog yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yaitu terkait dengan masa jabatan, dan ini juga terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang pada hakikatnya bicara tentang revisi undang-undang, memang kita tidak hanya bicara tentang masa jabatan kepala desa.
banyak sekali yang harus kita benahi, dan dari sisi masa waktunya memang sudah masuk waktu untuk dilakukan evaluasi. Karena 2014, hari ini 2023, sehingga secara usia memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan yang di luar ekspektasi, yang dulu dikira masih pada tahap ini ternyata sudah melebihi ekspektasinya. Antara lain misalnya percepatan pembangunan di desa, percepatan ketertarikan warga untuk kontestasi pilkades. Hari ini sangat menarik pilkades itu, sehingga kita bisa menemukan banyak sekali kader-kader muda yang potensial yang menjadi kepala desa, dan rata-rata sepanjang pemantauan saya kunjungan ke desa, ketika kepala desanya itu masih muda, itu menjadi sangat produktif. Meskipun kadang-kadang ada kebablasan, apa bahasa Indonesianya kebablasan itu, agak kebablasan sedikit gitu, karena memang kemauannya banyak, tanpa bermaksud mengulang kalimatnya ketua komite tadi yang kemauannya banyak. Nah, oleh karena itu di dalam revisi ini kita ada beberapa selain masa jabatan, yaitu bisa dibuka di halaman 12, slide 12. Nah, mungkin kami tidak akan menyampaikan secara detail pasal per pasal, karena itu nanti mohon dibaca dan dikoreksi untuk dapat masukan. Di halaman 12 kita sampaikan pokok-pokok usulan Kementerian Desa, nanti yang dari Balik bisa dipelajari juga, agar ditegaskan urusan bidang pembangunan desa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang dimaksud di sini adalah agar berbagai hal yang terkait dengan sebuah sistem itu ada di desa, tidak dipotong-potong. Mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan itu ada dalam satu kesatuan. Nah, ini yang sangat penting supaya tidak terpisah-pisah antara perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian yang kedua, agar kepala desa diberi ruang kewenangan secara wajar untuk menilai kinerja perangkat desa. Hari ini kita masih menghadapi masalah konflik kepentingan antara perangkat desa dengan kepala desa pada saat pilkades, di mana perangkat desa pada saat pilkades mungkin mendukung salah satu calon, nah sementara tidak ada aturan mundur. Di sisi lain tidak ada aturan memberi kewenangan kepada kepala desa untuk merotasi. Nah, di revisi ini kita usulkan agar itu diberi kewenangan, sehingga pemerintah desa tidak ada permasalahan meskipun perangkat desanya tidak nyambung dengan kepala desa, karena kepala desa bisa diberi kewenangan untuk melakukan penataan. Ini penting banget karena hari ini misalnya kepala desa tidak bisa merolling sekdes misalnya. Jadi meskipun pada saat pilkades sekdesnya tidak sinkron dengan kepala desa terpilih, dia tetap bertengger sebagai sekdes. Nah, sehingga ada hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dengan sekdes. Nah, ini kita masukkan di dalam revisi Undang-Undang Desa. Pasal 53 misalnya kita juga mengharapkan agar dicegah terjadinya konflik kepentingan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini masih terkait dengan perangkat desa. Kemudian yang terkait dengan kesejahteraan Kades, ini memang terus menjadi tantangan kita, dan kita sudah beberapa kali mengusulkan konsep tentang peningkatan kesejahteraan Kades. Salah satunya adalah, ini sebenarnya bukan langsung terhadap kepala desa, tetapi mengurangi beban. Jadi kesejahteraan itu bisa diraih dari dua hal. Yang pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua mengurangi beban. Nah, dengan adanya dana operasional yang diambil dari dana desa 3%, itu pada hakikatnya adalah mengurangi beban kepala desa
yang selama ini itu tidak ada dan harus dikelola sendiri oleh kepala desa, dicari-cari sendiri oleh kepala desa, hari ini sudah diberikan ruang meskipun baru 3% dari dana desa. Nah, terkait dengan urusan kesejahteraan kepala desa, kita hanya bisa usul karena semua kewenangan mutlak kepala desa dan perangkat desa ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian jaminan pensiun pasca menjabat, ini juga banyak sekali aspirasi yang masuk ke kita. Sampai hari ini kita belum memiliki konsep yang jelas, tetapi jaminan kesehatan global itu sebenarnya harus masuk kepada perangkat desa. Kalau konsep jaminan kesehatan global itu terwujud, seharusnya perangkat desa, kepala desa harus dianggarkan untuk itu. Ini beberapa catatan ini nanti dibuat dalam rekomendasi. Yang pertama DPD ya setuju ya, dan juga DPD dan Kementerian Desa ya sepakat untuk masa jabatan 9 tahun 2 periode. Ya, seperti itu. Ini mohon disampaikan ke masing-masing konstituen. Jadi bapak-bapak yang ada di Komite 1 nanti segera melakukan reses dan menyampaikan hasil rapat ini Pak Menteri ya kepada masing-masing kepala desa. Silakan dikumpulkan kepala desa di masing-masing provinsi. Kemudian juga terkait dengan dana desa. Ya, kita sepakat untuk meningkatkan dana desa yang selama ini dari kurang lebih 1 miliar ya, perjuangannya mungkin kalau di DPD lebih dari 5 miliar, kalau kita perjuangannya 12%. Nah, nanti tadi Pak Menteri sampaikan ini tergantung dari Menteri Keuangan. Jadi Pak Fahri segera agendakan kita Komite 1 rapat sama Menteri Keuangan membahas masalah prospek peningkatan anggaran dana desa pada APBN di masa yang akan datang sesuai dengan revisi undang-undang. Jadi kita mau lihat sebenarnya bagaimana skenarionya kalau terjadi penambahan anggaran 10% seperti apa, 5% seperti apa, 12% seperti apa. Jadi nanti kita ingin tahu penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi Pak Menteri juga menyampaikan sepakat dengan dana desa ditingkatkan ya, kesejahteraan kepala desa itu untuk ditingkatkan, kita sepakat, itu masuk juga dalam rekomendasi. Kemudian jaminan pensiun ya untuk kepala desa ini juga kita sepakat ya dengan melakukan 2 hal tadi, pengurangan beban kepala desa dan meningkatkan pendapatan atau anggaran. Jadi gajinya kepala desa mudah-mudahan bisa meningkat ya. Bukan mudah-mudahan, kita harapkan ini salah satu lembaga DPD sebagai lembaga politik harus bisa memperjuangkan gaji kepala desa itu tinggi dan sebagainya. Ini sudah adakah komitmen antara pemerintah dengan DPR untuk menyelesaikan perubahan undang-undang desa ini tahun 2023? Karena saya menganggap itu utang Bapak kepada para kepala desa yang setiap saat datang berdemo, dan demonya sebagian difasilitasi oleh pemerintah, itu demo yang canggih-canggih di desa ini sekarang. Difasilitasi oleh pemerintah daerahnya datang ke Jakarta sehingga tidak merepotkan kami Pak Menteri. Biasanya kan kalau datang mereka mau pulang ya lapor pada anggota dewannya di pusat. Ini kali sudah tenang aja, sudah siap semua hotel dan transportnya. Bolehkah dulu pertanyaan langsung ini mewakili saya kira teman-teman Pak Menteri? Karena itu yang paling kunci Pak bahan kita. Terima kasih, Bang. Jadi sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pembicaraan komitmen penyelesaian pada 2023. Tetapi di pemerintah ini sudah selesai karena semua bahan sudah kita bahas bersama-sama dengan Presiden, dan tim di pemerintah itu diketuai oleh Mendagri, kemudian anggotanya Mendes, Menkyu, kemudian Pan RB, kemudian Menkumham. Nah ini jadi sudah pada posisi itu, dan surat presiden mungkin sudah dikirim ke DPR. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan.